Ya, assalamualaikum teman-teman yang udah gabung. Selamat datang Waalaikumsalam warahmatullahi. Teh Zahida, Teh Selvi, Teh Putri, Teh Purnama, dan Teh yang lainnya ya. Mangga diaktifkan videonya teman-teman. Wah, luar biasa ya. Sudah 40 orang ya. Ya. Teh Amanda, videonya belum diaktifin ya. Teh Putri. Oh iya, sebentar. Mau dikerudung dulu. Oh, siap. Ini akan siap. Oh, mantap ya. Kang Wisya udah proper banget kayaknya, Kang. Kang Dena juga udah proper banget ya, Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah 7.30 ya teman-teman, kita mulai saja ya. Sebelumnya mungkin bisa dipersiapkan dulu, mungkin ada saudaranya, kanan kirinya dibilang dulu pakai kerudung, siapa tahu nanti pas mau lewat gitu ya, lagi nggak di kerudung, jadi nanti kalau ada saudara atau orang tuanya di dalam ruangan, tolong dikondisikan, takutnya nanti kerekam gitu. Jadi teman-teman juga dipersiapkan, ditutup auratnya, setutup mungkin, dijaga. Kita mulai aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya di pembekalan peserta pada hari ini, dan selamat juga atas terpilihnya teman-teman gitu, nggak semuanya terpilih untuk bergabung di Privilege kelas batch 1 ini. Nah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Ardena. Mangga Kang Dena dipersilakan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Sinyal ya teman-teman. Ya. Alhamdulillah mungkin Kang Dena lagi gangguan sinyal ya. Jadi kalau gangguan sinyal ini mungkin akan lumrah terjadi gitu teman-teman kalau di acara online kayak ini. Mungkin alhamdulillah, terima kasih kepada Kang Dena, jazakallah khairan katsiran sudah menyampaikan atau membacakan lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga menambah keberkahan kita dalam menuntut ilmu, dalam menyelesaikan Privilege kelas batch 1 ini sampai stage 3 gitu teman-teman. Nah, sebelumnya saya mau perkenalan diri dulu. Jadi perkenalan diri dulu ya teman-teman. Jadi yang samping saya ini bukan adik atau bukan kakak. Jadi ini suami saya insya Allah. Jadi halalan toiban gitu ya. Takutnya nanti lah kok ada cewek sama cowok gitu ya. Ada Iwan sama Ahwat dalam satu frame gitu. Nah, perkenalkan nama saya Yanti. Nanti mungkin perkenalan Bapak samping ini nanti di selanjutnya gitu. Nama saya Yanti. Insya Allah di hari ini, di malam ini saya akan memandu acara sampai selesai nanti insya Allah pukul 21.00.
Nah, selanjutnya setelah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Kang Dena, kita akan kenalan dulu nih ya. Kenalan mungkin teman-teman juga ada yang belum kenal prinsip atau ada yang udah tahu prinsip, boleh acungin tangannya. Ada yang mau kenal atau teman-teman siapa ya tadi, ada yang ngacung, ada yang udah tahu prinsip, belum tahu kayaknya ya. Atau teteh sih, kayaknya Teh Selfie nih pengen ngomong nih Teh Selfie. Enggak. Saya cuma tahu dari Instagram aja. Instagram Kasih tahu aja. teman. Ada yang mungkin yang Teh Selfie tahu tentang prinsip apa Teh? Apa ya, dari Instagramnya sih banyak ngasih information terkait dengan ya marriage, persiapan preparation marriage. Terus ini udah pernah ada kelas sebelumnya ya kalau nggak salah. Tuh, terus ya udah dikasih tahu teman sih kemarin, terus ya bilang daftar gitu. Temannya baik banget ya Teh. Terima kasih kepada Teh Selfie udah bantu menjawab. Nah, sekarang kita bakalan kenalan dulu gitu ya, ta'aruf dulu tentang prinsip ini apa sih sebenarnya gitu teman-teman. Sebenarnya terus kenapa sih pre-marriage class ini diadakan? Mangga atau kepada Kang Dindi? Nggak kenalan tim dulu. Enggak, Kang dulu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Dindin Wahidin, suaminya dari Ibu Robianti. Alhamdulillah di prinsip ini saya diamanahi sebagai CEO yang bertanggung jawab mengurus keberlangsungan prinsip. Nah, tadi apa aja pertanyaannya? Yang pertanyaan belum. Oh, belum. Diamanahi. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Kang sampai membentuk kelas prinsip ini? Sebenarnya prinsip itu apa gitu? Nah, sebagaimana kita tahu ya di bio-nya dituliskan bahwa prinsip itu merupakan marriage academy. Insya Allah kita bercita-cita menjadi akademi pernikahan. Yang mana prinsip ini lahir dari keresahan kita karena tingginya angka perceraian di Indonesia. Nah, itu khususnya untuk masyarakat muslim ya. Sekitar 400.000 kasus per tahun. Dan kita ketahui bersama bahwa keluarga ini merupakan bagian terkecil dari komponen terkecil dari sebuah peradaban. Pertanyaannya, bagaimana kita ingin membangun sebuah peradaban yang maju sementara keluarga di Indonesia sendiri masih banyak yang bermasalah kayak gitu. Nah, dari itulah maka kami membangun prinsip ini. Dan prinsip ini cita-citanya mungkin bisa dibilang sangat sederhana ya. Kita ingin menjadi salah satu bagian dari salah satu sebab berkahnya pernikahan teman-teman semua. Kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi. Gimana? Terus kan tadi prinsip ya udah, mungkin teman-teman udah tahu gambaran sekilas kenapa sih prinsip ini ada gitu. Di prinsip ada karena keresahan kami dari angka perceraian di Indonesia yang tinggi gitu. Miris aja gitu sebagai pasangan muda kita ngelihat teman-teman dan orang sekitar kenapa sih sampai bercerai gitu. Akhirnya dibuat ini gitu sebagai tindakan preventif agar mengurangi angka perceraian di Indonesia gitu ya. Nah, Kang, tadi kenapa pada akhirnya muncul tadi ya, kalau kata Teh Selfie sebelumnya juga ada ya kelas. Nah, tapi di kelas ini tuh agak berbeda Teh, ada pembinaannya. Kenapa sih Kang sampai ada pembinaan? Mungkin lebih ini tentang pre-marriage kelasnya ya. Saya menjelaskan secara singkat, nanti dijelaskan sama Teh Yanti. Jadi kenapa kita bikin pre-marriage class? Nah, prinsip ini kan udah berdiri setahunan lah ya, dari Juli 2019. Kita udah menyelenggarakan berbagai kelas tentang persiapan pernikahan. Kita juga banyak bertemu dengan konselor-konselor pernikahan yang kita anggap sekufu, sefrekuensi ya pemahamannya. Di antaranya Pak Fauzil Adim, Pak Cahyadi Taktiawan, dan dari mereka kita dapat insight. Dan kita juga dari kelas sebelumnya kita ngadain riset juga. Nah, dari situ akhirnya kita memutuskan membangun pre-marriage class ini. Nah, dari guru-guru kami mendapatkan insight bahwa untuk pendidikan pernikahan itu nggak cukup hanya edukasi, tapi perlu ada pembinaan dan juga konseling. Nah, untuk edukasi juga kami perbaiki edukasinya, dan untuk program yang terbaru ini kita adakan pembinaan seperti itu. Kenapa ada pembinaan? Karena dalam pembuatan kurikulum Bloom metodenya kan ada yang namanya taksonomi Bloom ya.
Nah, kita tuh pengen teman-teman peserta itu bisa applying gitu di kehidupan sehari-harinya. Jadi teori yang didapatkan dari kelas prinsip ini nggak hanya sekedar teori, kami ingin membantu memastikan teman-teman bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya. Saya ini sambil nge-admit peserta, jadi nanti mungkin kalau untuk kelas berikutnya kita ada aturannya sehingga teman-teman host dan panitia tidak disibukkan sambil ngurus ini sambil nge-admit peserta. Nanti disampaikan sama Teh Yanti. Ada yang mau disampaikan, Kang Dinding? Udah, mungkin ada yang lagi yang tanyakan? Nggak ada ya. Mungkin itu ya teman-teman, kenapa kita satu frame dulu gitu. Kenapa pada akhirnya ada pembekalan peserta pada hari ini, biar kita sama-sama se-frame gitu teman-teman. Kita mempersiapkan diri untuk mendapatkan ilmu-ilmu nanti ke depannya. Biar kita satu frame dulu, biar kita tahu aturan mainnya dulu, biar kita tahu adabnya seperti apa gitu teman-teman. Jadi biar kita satu kuku, satu frekuensi. Nah, selanjutnya tadi udah perkenalan tentang prinsipnya. Sekarang saya akan memperkenalkan diri. Di sini tuh ada yang bertanggung jawab Pak Dindin. Terus nama saya Robianti atau biasa disebut Yanti. Aktivitasnya sekarang sebagai ibu rumah tangga. Terus membantu Bapak Dindin di prinsip ini sebagai tim kurikulum teman-teman dan sebagai part-time dentist itu. Dokter gigi. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyain seputar pergigian, bolehlah mangga japri-japri aja. Terus akan ada perkenalan. Di sini ada juga Teh Dira. Nanti perkenalan lebih lanjutnya setelah sesi ini. Teh Dira mangga acungin dulu. Teh Dira mana ya? Nah, itu Teh Dira ya. Nah, terus ada fasil-fasil juga di sini, ada Teh Oke. Nah, oke, jempol. Sama Teh Pia dan yang lainnya nanti mungkin akan ada sesi khususnya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan tentang, mungkin teman-teman semua di sini sudah mendapatkan PDF terkait materi ya? Sudah? Ada yang mau ditanyain dulu tentang, kan materi ini akan dibagi menjadi 3 stage. Di antara stage 1 sampai stage 2 ini akan ada pembekalan. Di mana di dalam pembekalan ini teman-teman akan bertemu oleh tim prinsip dan fasilitator, di mana di sini akan kita berikan insight-insight tentang rumah tangga, dan nanti juga setelah di antara stage 1 sama stage 3 ini, 2 ini, teman-teman kan akan diberikan penugasan. Nah, di tengah-tengah situ akan ada evaluasi, apa sih kendalanya, apa sih perubahan apa yang sudah teman-teman dapatkan, nanti kita akan bertemu lagi. Terus ini, saya akan menjelaskan di sini ya. Nah ini, bentar ya teman-teman. Yang ini. Ya. Nah, ada perubahan sedikit tentang jamnya teman-teman ya. Kalau di sebelumnya kita mulai di jam 8.00, maka kita akan mulai jam 7.45 sampai 9.30. Jadi semuanya bergeser mundur waktunya sekitar 15 menit. Kenapa hal itu dimundurkan? Maka kita ingin, karena pemateri ini narasumbernya itu kan luar biasa teman-teman, dan kita juga jarang mendapatkan waktu yang pas. Maka jam 8 ini adalah waktu emas untuk kita mendapatkan materi yang maksimal. Jadi jam 8 kurang itu 7.45 kita melakukan persiapan. 7.45 ini akan dibuka sesinya oleh moderator. Pembukaan, terus output kelas apa, tata tertibnya, aturan kelas, maka dibuka jam 7.45. Teman-teman akan diberikan link Zoom-nya sekitar pukul 7.15. Jadi jam 7.15 sampai jam 7.45 teman-teman melakukan registrasi seperti layaknya seminar offline gitu ya. Seminar offline juga kan rundown-nya adalah registrasi, setelah itu pembukaan oleh MC. Nah, pun demikian sama jam 7.15 sampai 7.45 teman-teman melakukan registrasi. Setelah itu 7.45 pembukaan kelas. Nah, ini akan berkaitan dengan adab dan aturan saat kelas berlangsung. Ini ya teman-teman, nanti filenya akan kita berikan. Nah, ini saya akan membacakan lagi, siapa tahu ada
Hak peserta mendapatkan materi, mendapatkan pendampingan oleh fasilitator saat pengerjaan tugas, mendapatkan sertifikat dan rapot kelas. Jadi insya Allah di akhir stage 3 nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat serta rapot kelas. Jadi nanti ketahuan apakah ada peningkatan pada saat penugasan atau ada penurunan. Ketika ada penurunan, apa yang menyebabkan teman-teman menurun gitu saat melakukan penugasan. Setelah itu kewajiban teman-teman adalah mengikuti materi. Karena sayang banget ya teman-teman di sini udah bayar terus tapi nggak ngikutin materi, itu sesuatu hal yang mubazir gitu. Yang kedua, mengerjakan tugas. Yang ketiga, mematuhi aturan kelas dan adab serta tata tertib kelas. Yang keempat, melunasi pembayaran. Nah, adab dan tata tertib pre-marriage class B1. Yang pertama, ini mohon diingat teman-teman. Yang pertama, peserta hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Kelas dimulai terhitung dari 7.45. Jadi 7.45, 7.30 sudah hadir. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Jadi diusahakan untuk teman-teman tidak memakai mukena. Atau kita lihat dulu apakah baju ini layak dipakai atau enggak. Tidak perlu memakai kemeja atau tidak perlu memakai gamis, yang penting pakaiannya sopan dan rapi. Dan hal ini juga berkaitan dengan yang tadi saya jelaskan. Jadi mohon diperhatikan juga untuk anggota keluarga di rumah. Misalnya ada orang tua, ada kakak, atau ada teman. Ketika kelas berlangsung, upayakan teman-teman semua sudah mengkondisikan hal tersebut. Jadi kasih tahu gitu, mama atau adik, kakak, semuanya saya akan melakukan akan mengikuti kelas online. Jadi dimohon untuk memakai misalnya ketika ingin melewati belakang layar maka diusahakan memakai kerudung gitu. Jadi jangan sampai ada aurat anggota keluarganya yang terbuka gitu teman-teman. Yang ketiga, menyalakan video pada saat kelas berlangsung. Kenapa hal ini menjadi adab dan tata tertib pre-marriage kelas B1? Karena dalam beberapa kasus ada tuh yang ikut materi pakai handphone terus tiba-tiba dia ketiduran karena videonya dimatiin. Nah, kita ingin meminimalisir hal tersebut, jadi diaktifkan videonya. Ketika nanti misalnya ada orang-orang yang keluar dari jalur, nanti mungkin fasilitator atau panitia akan masuk di dalamnya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau didiskusiin, nanti masuk kolom chat ya kalau ada yang mau ditanyakan. Yang keempat, dilarang keluar masuk kelas saat kelas berlangsung. Nah, yang ini, mohon diperhatikan. Nanti kan tiba-tiba mungkin kayak kita ikut kelas, kelas pada saat kelas kelas offline ya, misalnya kita mau ke toilet, terus saya mau minum atau segala macamnya. Jadi teman-teman mohon dikondisikan sebelum kita mulai kelasnya, ke belakang dulu, ke toilet dulu, terus siapin minum dulu di samping, siapin pulpen, siapin snack, siapin buku gitu ya. Jadi nggak ada tuh kayak, aduh aku mau ke toilet gitu. Jadi dipersiapin dirinya dulu. Ada yang mau ke toilet dulu, terus ada yang mau minumnya disiapin dulu di sampingnya. Jadi kalau misalnya haus gitu kan, jadi tinggal minum. Jadi nggak keluar dari layar. Yang keempat, dilarang menyebarluaskan materi dalam bentuk asli tanpa seizin panitia. Hal ini kenapa terjadi? Kenapa dijadikan adab? Karena teman-teman juga banyak kasus di mana ustadz-ustadz ceramahnya dipotong pada akhirnya menimbulkan persepsi yang berbeda. Kita ingin Kita ingin meminimalisir hal tersebut juga. Yang terakhir adalah toleransi keterlambatan maksimal 10 menit setelah kelas berlangsung. Jika di luar batas toleransi, maka peserta tidak dapat mengikuti kelas. Jadi ketika 7.45, 10 menit kemudian 7.55. Di luar jam tersebut, teman-teman tidak dapat mengikuti kelas. Kayak gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait adab dan tata tertib kelas? Boleh ngacung atau boleh di kolom chat juga boleh. Tidak ada teman-teman. Sudah dapat dimengerti dan sudah dipikirkan atau dipahami gitu teman-teman. Karena ini akan berkaitan dengan pada saat kita mendapatkan materi. Tidak ada ya? Lanjut. Oh ada tadi. Teh. Silakan Teh. Silakan Teh Ratna. Ini gimana, bisa tanya langsung ya? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya karena
sekarang saya sedang tidak domisili di Indonesia. Jadi untuk kelas yang tanggal 17 sama 20 Agustus, kemungkinan saya nggak bisa hadir full gitu. Gimana ya kira-kira? Mungkin saya bisa dengar pakai suara, tapi nggak bisa full pakai video gitu. Jadi kalau Terima untuk kasih. ya, makasih ya Teh Ratna sudah Banyak juga bertanya. yang di luar negeri. Banyak juga ternyata yang di luar negeri tadi ngomongin admin ya. Jadi untuk hal-hal yang di luar apa ya? Untuk hal-hal alasan syar'i. Alasan syar'i itu adalah alasan yang di luar kontrol kita. Misalnya kayak tadi Teh Ratna di luar negeri ya. Nggak mungkin kan kayak ngerumah jam, merubah waktu, itu kan nggak mungkin di luar kontrol kita. Jadi mangga yang hal-hal seperti ini, seperti misalnya Teh, ada juga tadi pertanyaan masuk, Teh gimana misalnya saya ternyata pada hari tersebut mendapatkan jadwal shift kerja, maka dibicarakan ke fasilitator gitu Teh. Nanti fasilitator akan berhubungan dengan kita tim manajemen. Jadi nanti untuk orang-orang yang seperti itu, maka ada toleransi gitu untuk Teh Ratna dan segala macamnya. Tapi kalau alasan tidak syar'i seperti ketiduran, lupa ada kelas, nah itu tidak dapat mengikuti kelas. Gitu Teh Ratna. Ada yang mau disampaikan lagi Teh? Oke, terima kasih. Nah, ada juga nih pertanyaan, Teh kalau urgent banget harus ke toilet atau ada keperluan lain gimana? Urgent banget, contohnya gimana Teh? Teh Hansa boleh contohnya? Teh Hansa? Contoh lain. Ke pertanyaan lain dulu. Nanti boleh mungkin ya kasih contohnya. Teh kadang sinyal suka susah, jadi untuk join agak lama, jadi telat. Kalau kendala seperti itu, confirm dulu apa gimana Teh? Nah ini, untuk orang-orang yang kayak misalnya di pedalaman gitu ya, ternyata kan ada teman kita juga yang di Jayapura atau di segala macamnya. Kita nggak tahu nih, nggak bisa ngecek satu-satu teman-teman kondisinya seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu nggak nanti disampaikan, silakan nanti disampaikan ke fasilitator. Jadi kita bisa menimbang-nimbang hal tersebut. Jadi nanti kayak misalnya, Teh kadang aku susah sinyal, atau aku di luar negeri, nggak kayak di Indonesia, aku ada kerja, Teh aku ada tugas mendadak, Teh aku harus ikut kelas misalnya. Nah itu mangga yang untuk yang masih kuliah, mangga dibicarakan ke fasilitator. Gitu. Kalau urgent banget harus ke toilet, Teh gimana? Nah ini ya, tadi yang saya bilang, apakah kondisi yang syar'i itu adalah kondisi di mana kita tidak bisa mengontrol keadaan. Misal teman-teman ada yang gak kuat banget ke toilet misalnya, kan itu tidak bisa kita kontrol ya, itu mah nggak aja keluar apa sih namanya, dimatiin dulu videonya terus nanti masuk lagi, kayak gitu sih teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak terlalu syar'i aja, alasannya tidak bisa ditoleransi gitu. Teh kalau misal urgent nggak bisa hadir kelas, apa dapat rekaman, apa dianggap absen Teh? Teman-teman yang untuk yang tadi ya, untuk teman-teman yang tidak bisa ikut kelas, yang alasannya tidak syar'i, ketiduran atau segala macamnya, semuanya akan mendapatkan materi berupa notulensi. Kenapa notulensi aja? Kenapa nggak dapat rekamannya? Dikhawatirkan teman-teman jadinya memudahkan atau menggampangkan gitu ikut kelas ini. Kenapa? Kita ingin flow acara ini sebenarnya santai tapi serius. Kita juga memikirkan gitu, teman-teman tuh ikut acara ini tuh harus dapat apa ya outputnya. Ingin kita adalah teman-teman di sini ingin apa ya? Ada perubahan dalam hidupnya. Gimana kalau misalnya, kenapa sih harus berubah Teh? Kenapa sih harus sungguh-sungguh? Kenapa sih harus tepat waktu? Karena di sekolah juga kan kayak gitu ya, harus tepat waktu. Karena kalau misalnya kita nggak tepat waktu, nanti ada materi yang loss gitu. Sayang banget, jadi kita mikirin teman-teman banget nih. Kita mikirin teman-teman udah bayar. Gimana biar acaranya worth it? Gimana biar teman-teman tuh masuk materinya? Gimana biar teman-teman tuh applying? Jadi ada atau aturan ini udah kita pikirkan matang-matang kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang alasannya tidak syar'i, teman-teman akan mendapatkan notulensinya saja, tidak mendapatkan rekaman. Itu mohon maaf teman-teman. Kalau ingin sharing catatan pribadi ke teman berdasarkan apa yang disampaikan di kelas, apakah diperbolehkan? Mangga. Mangga diperbolehkan asalkan tidak ketiplek apa ya, copy paste kata-kata dari narasumber. Jadi kan kita udah diajarinnya gimana
biar nggak plagiat itu nanti ada cara-caranya. Nah itu mangga dipersilakan untuk menggunakan adat-adat tersebut. Kalau share insight juga boleh tag prinsip. Oh, boleh juga untuk tag prinsip gitu sih teman-teman, mangga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Tidak ada? Kalau sudah? Dibatasi aja. Sudah ya? Insya Allah. Nanti besok ada lagi. Nah ini tata tertib kelas. Tata tertib kelas itu ketika moderator mulai menyampaikan memandu acara. Ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh moderator. Tapi singkatnya, nanti materi itu akan disampaikan satu arah oleh narasumber, terus ada sesi tanya jawab selama 25 menit untuk yang sesinya 1,5 jam. Nah, pertanyaannya akan masuk ke kolom chat. Kolom chat, setelah itu pertanyaan yang masuk akan diseleksi oleh tim prinsip. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar itu adalah pertanyaan yang sesuai tema dan mewakili pertanyaan yang lainnya gitu teman-teman. Jadi kita lebih efektif kayak gitu sih. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator pada saat materi berlangsung. Nah, pembagian kelompok saya akan serahkan ke Teh Indira. Jadi saya di sini sebagai tim kurikulum. Terus mangga Teh Indira saya persilakan. Teh Indira ini sebagai lead fasilitator. Selanjutnya saya silakan kepada Teh Indira. Teh Indira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta untuk semua fasilitator standby mic-nya dibuka ya, karena kita akan perkenalan terlebih dahulu. Nah, tadi sudah diperkenalkan serba-serbi tentang PMC 2020 ini. Insya Allah di sini saya Indira, bisa dipanggil Dira. Ini sebagai lead fasil di sini. Jadi saya nggak megang kelompok, tapi saya memegang fasilitator di PMC 2020 ini. Nah, saya akan perkenalkan fasilitator di PMC 2020 ini sebentar. Ya, ahlan wa sahlan kepada peserta pre-marriage class ya. Ini adalah kelompok dari kelas PMC. Silakan Kang Dena memperkenalkan diri, nama, aktivitasnya apa, boleh medsosnya juga. Baik, Kang Dena. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terdengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pre-marriage class. Perkenalkan, nama saya Ardena Maulidi Hamdani. Saya domisili di Bandung. Mangga silahkan yang ingin bersilaturahmi, IG-nya @Ardena Hamdani. Aktivitas sehari-hari saya merangkap menjadi dokter gigi, kemudian menjadi mahasiswa S2 pasca sarjana FK4, kemudian menjadi asisten dosen di FKG Unpad. Salam kenal untuk Ikhwan Abdurrahman bin Aufiah. Insya Allah nanti kita ketemu dan insya Allah nanti bersama-sama selama 4 bulan ke depan membersamai untuk menambah persiapan teman-teman menuju ibadah yang insya Allah menjadi suatu hal yang sangat diidam-idamkan dan diimpikan oleh setiap orang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Dena, dan kebetulan mohon maaf ya Ikhwan di sini tidak ada akang fasilitator lain selain Kang Dena karena hanya jadi satu kelompok. Maka saya akan perkenalkan selanjutnya kelompok 1 akhwat di kelompok Maryam binti Imron. Kepada Teci dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, terutama teman-teman Maryam. Nanti ketemu sama saya, Gresti Sabrina. Aktivitasnya sekarang dokter gigi, pemerhati kesehatan gigi anak, tapi masih off praktek dulu. Sementara masih sharing-sharing di IG Live via Instagram. Terus juga sibuk di bisnis, ada Zasya Indonesia, bisa di-follow. Promosi.
Dan Boleh. pekerjaan utamanya istri dan ibu rumah tangga. Mantap. Ada lagi? Apa lagi ya? Udah kali ya? Semangat semuanya menuju halal. Oke, kelompok kedua Ahwat ini ada Khadijah binti Huwailid, fasilitatornya Teh Oke. Silakan Teh Oke, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ini dari tadi saya lihat semua foto-fotonya kayaknya kurang senyum gitu. Nggak tahu tegang, nggak tahu merasa, kenapa ini pada tegang ya. Coba dong, mana senyumnya dong. Aduh, ini semuanya pada cemberut. Aduh, tapi pada sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, perkenalkan teman-teman. Halo, nama saya Oke Lutfiani Hamzah. Teman-teman bisa panggil saya Oke. Sekarang kesibukannya sebagai full-time istri, apalagi ya, ibu rumah tangga ya. Alhamdulillah sudah ada 1 anak. Kemudian juga aktivitasnya sekarang saya hobi memasak, jadi ada Instagram saya juga. Yang mau lihat resep-resep, silahkan di follow ya. Buat ahwat-ahwat atau ikhwan-ikhwan yang mau sharing resep juga boleh. Oh ya, IG saya @okelutfianihamzah. IG hobinya @okemasak-masak. Thank you. Sama-sama. Oke. Oke ya Teh Oke. Oke. Ya, yang terakhir. Mana? Terakhir, Kang, di scroll. Ya, terakhir ini kelompok Ahwat ini kebetulan ada 3 kelompok ya. Dan terakhir ini insya Allah ada kelompok Fatimah binti Muhammad. Fasilitatornya Teh Fianti. Silakan Teh Fianti memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fianti Ramani, biasanya dipanggil Via. Domisili di Bandung sekarang. Aktivitasnya jadi guru sebetulnya, tapi udah libur ya, karena udah libur. Ininya sampingannya ilustrator, boleh di follow juga @Via Rahman. Nanti bisa menemukan karya-karya dakwah sedikit lah ya, share-share ilmu. Dan insya Allah kedepannya selama 4 bulan kita akan belajar bareng, insya Allah bertumbuh bersama. Oh iya, dan alhamdulillah peran utama alhamdulillah sudah menjadi seorang istri dan calon ibu. Masya Allah. Oke, salam kenal teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi semua fasilitator sudah memperkenalkan diri juga aktivitasnya ya. Nanti insya Allah besok sudah diberikan jadwal kan untuk bertemu lebih dalam bagaimana mengenal satu sama lain, juga fasilitator akan juga ingin kenalan sama anggota kelompoknya. Oke. Oh ya, tadi aku belum kasih tahu ya, aktivitas saya sendiri sekarang sebagai istri rumah tangga dan sebagai manajer di bisnis Lava Outdoor. Ya, ini buat kaum ikhwan, tadi kan kaum akhwat aja yang di-share ya. Ini kaum ikhwan silahkan merapat di Lava Outdoor. Nah, selanjutnya saya akan share beberapa hal yang akan berkaitan dengan kelas di PMC ini. Rada serius ya. Sebentar. Oke. Tadi sudah dibahas tentang kelas, adab kelas. Nah, ini adalah 3 hal yang harus diingat peserta ketika kelas berlangsung. Saya hanya ingin membahas dan mengulas serta mengingatkan gitu kan, agar peserta paham teknisnya seperti apa. Karena kalau untuk teorinya tadi sudah diberikan file-file semuanya ya di grup. Jadwal dan link Zoom itu harus diingat sama teman-teman. Jadi jadwalnya hari apa, ada kelas gitu, terus nanti link Zoom itu akan selalu diberikan di jam yang sudah ditentukan gitu. Jadi jangan nggak ada alasan untuk saya lupa emang ada hari ini kelas kayak gitu.
ibaratnya. Nah, jangan sampai ada alasan seperti itu. Tadi yang mungkin dibahas sama Teh Yanti tentang alasan tidak syar'i itu, kelupaan itu bentuknya seperti itu. Jadi jadwal dan link Zoom ini adalah satu hal yang harus diingat oleh para peserta. Yang kedua adalah kode peserta. Ini kode peserta itu contohnya di sini ya. Nomor peserta. Nomor peserta ini adalah kode peserta. Jadi PMC 01 strip nomor peserta itu adalah kode masing-masing. Nanti file ini akan diberikan di grup besar atau di masing-masing kelompok agar ingat nomor pesertanya berapa. Saya tuh nomor berapa ya pesertanya kayak gitu. Nah, nanti diberikan ya biar ingat. Yang ketiga adalah tata tertib. Tadi ya, jangan sampai ketika ada ustadz masuk gitu kan, sudah mulai kelas, kita lupa tata tertibnya apa kayak gitu. Tiba-tiba Ustadz bilang, ada yang mau ditanyakan, kayak gitu. Terus peserta semua menghilang. Kan gitu. Jadi nggak beradab lah istilahnya. Bahasa paling kasarnya tidak beradab. Ketika Ustadz menyampaikan, kita harusnya hadir. Dan sudah diberikan tata tertib kelas sedemikian rupa supaya kita juga menghargai gitu pembicara. Meskipun ini sesinya online ya, kayak gitu. Terus, ini contoh. Jadi tentang kode kelas tadi, saya ingin memberikan contoh. Kan kalau sekarang nama-nama di Zoom-nya itu ya Indira, Prinsip Indonesia, Oke Letviani, Ardena Hamdani, kayak gitu. Nah, untuk peserta, ini diwajibkan untuk mengganti ID Zoom. Contohnya ini, kode peserta, spasi nama peserta. Jadi ini ada contoh ya. Maaf Kang Abdul Hafiz, saya jadikan contoh karena paling awal namanya. Jadi silakan persiapkan untuk hari Ahad yang nggak ada yang kita mulai besok ya Teh ya. Kita bisa mulai besok untuk ganti nama ID Zoom-nya. Jadi misalnya kalau mau online-nya nanti pakai handphone atau pakai laptop, silakan nama pengguna di Zoom-nya diganti dulu ya, gitu untuk sementara. Jadi PMC 01 Abdul Hafiz misalnya kayak gitu, atau PMC 01 strip 100 Indira misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nama kepanjangan gimana Teh? Nama depannya aja. Atau kalau namanya banyak, ada yang sama nggak namanya? Kalau ada yang sama misalnya silakan tambahkan akhiran gitu. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk panitia mengecek apakah ini beneran peserta PMC atau bukan. Jangan-jangan ini ada oknum di balik oknum, kan sayang, kalian bayar, ada oknum yang gratisan masuk, gitu kan istilahnya. Nah, jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang kedua ini adalah sebagai mempermudah Fasil dalam presensi teman-teman semua, gitu. Jadi kan dalam kelas itu pasti Fasil juga butuh siapa aja nih anggota kelompoknya yang menghadiri kelas gitu. Kalau misalnya namanya nggak berurutan atau nama panggilan atau misalnya iPhone 6X gitu, ini siapa, perangkat siapa kayak gitu. Jadi nggak bisa di absen istilahnya kayak gitu. Jadi tolong ya setelah pertemuan ini segera untuk diganti ID Zoom-nya. Gitu. Kalau ID Zoom-nya biasa buat kantor juga, silakan pilih salah satu email misalnya untuk diganti namanya. Untuk sementara, pokoknya ini sebuah kewajiban ya. Khawatirnya gini, saya udah join tapi nggak di-admit sama admin atau host Zoom-nya. Iya, soalnya namanya nggak diganti. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas. Jangan takut duluan ya, insya Allah kita belajar bareng-bareng. Jadi fungsi tugas di sini adalah tadi sudah dibahas sama Kang Dindin bahwa kita di prinsip ini yang berbeda adalah pendidikan dan pembinaan. Nah, salah satu bentuk pembinaannya adalah melalui tugas gitu. Jadi jangan memindset diri bahwa tugas ini adalah sesuatu hal yang memberatkan, tapi mindset diri bahwa tugas ini adalah hal-hal yang nanti akan menjadi praktek di fase kedepannya kayak gitu. Jadi insya Allah tugas ini tidak akan menyimpang dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan pre-marriage class ini gitu kan. Nah, jadi ada 3 bagian dari tugas. Yang pertama adalah tugas insight. Ini tuh bahasa kerennya dari rangkuman sebenarnya. Jadi kenapa kita bikin tugas insight? Kami pengen hal-hal yang berkaitan dengan materi itu tertuangkan dengan bahasa dan gaya tulisan masing-masing peserta. Makanya kita
menamakan tugas ini tugas insight gitu. Jadi nanti setelah ada materi selalu akan ada tugas insight di mana peserta silakan menjelaskan apa yang peserta dapatkan dari materi yang sudah disampaikan oleh pemateri. Nah, nanti untuk deadline-nya ini per 1 pekan. Jadi setiap materi itu pasti ada tugas insight-nya. Untuk tugasnya seperti apa nanti dijelaskan sama lebih detailnya sama Fasil ya, insya Allah. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah tugas harian. Nah, tugas harian ini nanti akan berkaitan dengan beberapa materi yang akan disampaikan. Tugas harian ini bentuknya akan seperti Google Form. Jadi peserta tidak tinggal klik Google Form-nya apa, tinggal diisi. Nah, waktu pengisiannya adalah ba'da isya gitu. Jadi misalnya kayak tugas amalan yaumi kayak gitu. Nah, nanti ada Google Form-nya. Nanti tinggal diklik, tinggal diisi seperti mengisi form biasa seperti itu ya. Diisinya setelah ba'da isya ini biar jadi pengingat aja sama teman-teman karena kan aktivitas seharian itu endingnya di isya misalnya kayak gitu. Nanti jadi setiap habis isya bisa diisi tugasnya. Nah, terus yang ketiga adalah tugas khusus. Tugas khusus ini akan berkaitan dengan materi-materi tertentu. Kayak gitu. Jadi, materi-materi tertentu yang membutuhkan praktek lebih dalam atau pemahaman lebih dalam gitu. Jadi, jangan khawatir tentang apa nih tugas khusus gitu kan, berat atau enggak, bisa dikerjakan di luar negeri atau luar pulau atau tidak, bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Jadi ini sudah semuanya bisa dikerjakan dimanapun insya Allah ya kayak gitu. Jadi semoga dengan adanya tugas ini jadi apa-apa yang diusahakan gitu melalui mengikuti program pre-marriage class ini jadi ada hasilnya nanti. Kemarin ikut pre-marriage class dapat apa dir kayak gitu kan misalnya. Oh dapat apa ya kayak gitu kan. Jadi mubazir. Oke. Yang selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan tentang fungsi classroom. Kalau ada yang sudah jelas tentang fungsi classroom, mangga nanti bisa bantu teman-teman satu kelompoknya untuk menggunakan classroom. Tapi kalau misalnya tidak ada, belum pernah pakai sama sekali tentang classroom, Google Classroom ya, nanti saya akan kasih link penjelasan sederhana untuk mengerjakan tugas melalui Google Classroom. Tapi nanti juga bisa di-searching banyak kok di YouTube tentang penggunaan Google Classroom. Nah, fungsi Classroom ini yang pertama adalah pemberian tugas. Jadi nanti tugas akan diupload oleh panitia di Classroom. Gitu. Terus yang kedua adalah reminder tugasnya melalui grup WA masing-masing. Nanti akan dilakukan oleh fasilitator. Nah, yang fungsi Classroom yang kedua yaitu mengerjakan tugas. Nah, jadi segala sesuatu hal yang dikerjakan tadi, yang 3 tugas itu, di-uploadnya di Classroom, tidak di send by WhatsApp gitu. Jadi aku ngejapri, misalnya ke Kang Dena misalnya. Kang Dena ini tugas aku tentang insight, materi, adab sebelum ilmu, kayak gitu. Bukan ke WhatsApp, salah itu. Harusnya di-upload ke Classroom. Nah, nanti cara uploadnya itu yang tadi di link yang saya akan bagikan. Terus, jangan lupa setiap mengerjakan tugas, menyertakan identitas diri. Terus, tugasnya boleh didesain enggak? Kayak gitu. Boleh banget kayak gitu. Cuman standarnya sih mengerjakan pakai Word gitu. Asalkan bisa di-upload ya. Uploadnya itu seperti mengupload email. Jadi, file ya, bentuknya file. Nah, yang kemudian fungsi Classroom itu adalah upload tugas, yaitu dengan cara dan panduan yang nanti akan saya kasih lewat link video. Nanti juga teman-teman juga bisa eksplorasi Classroom ini lewat YouTube. Banyak panduannya yang lebih jelas, lebih panjang kayak gitu. Ini saya nanti akan kasih link videonya yang singkat cara mengerjakannya seperti apa, yang berkaitan dengan tugas di PMC 2020 ini. Nah, ini terakhir dari saya, menikah adalah ibadah sepanjang hayat dan belajar tak selesai hanya karena akad. Wassalamualaikum. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada Teh Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya ternyata. Teman-teman, gimana tadi sudah ada penyampaian dari saya bagian kurikulum, dan ada juga yang tadi Teh Dira bagian kepesertaan serta penugasan. Mangga teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu?
Kalau ada yang mau Kang ditanya. Maulana Adi sudah mempraktekkan bagus. Luar biasa. Oh, Sabda juga oke. Halo Sabda. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Khawatir ini di chat dulu ya, bisa ada yang terlewat atau Ya, enggak yang mau bertanya, silahkan. Oh ya teman-teman, tadi kepikiran ya, lupa tadi disampaikan. Ini juga hal-hal yang paling sering terjadi pada saat kelas online, yaitu habis baterai sehingga keluar dari kelas. Jadi tadi termasuk dalam persiapan mengikuti kelas online adalah memperhatikan baterai yang mau dipakai, entah itu handphone, entah itu laptop. Jadi benar-benar mempersiapkan diri gitu teman-teman, karena kan kita juga ingin suatu apa ya, bersungguh-sungguh gitu. Karena ini kan suatu pembelajaran yang luar biasa. Nah, gitu, ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau ada yang mau ditanyain ke chat ya, ke kolom chat. Nggak ada. Pun, oh ya, sama. Jadi insya Allah kita dari tim manajemen prinsip akan menyiapkan door prize berupa buku dan ada dari Tedira juga, Salvador. Jadi mangga. Salvador. Selapa outdoor. Iya, selapa outdoor. Selapa outdoor. Jadi teman-teman mangga gitu ya, berpartisipasi gitu. Jadi kita pengen banget ngadain kelas online ini seperti feel-nya tuh kelas offline gitu. Jadi ada door prize, ada ini. Izin bertanya, nah Abdul Hafiz nih. Ini Akang Abdul Hafiz yang tadi dicontohin ingin bertanya nih Tedira. Izin bertanya, perihal tugas harian, finansial check up, dan lain-lain. Mangga Kang Hafiz. Nah itu Kang Abdul Hafiz, mangga Kang Abdul Hafiz. Dibuka dulu unmute-nya Kang Hafiz. Nah. Ya, izin bertanya Teh, yang perihal tugas yang harian mungkin, tadi kan cuma amal yaumi yang dijelaskan, kalau yang lainnya bagaimana? Yang lainnya akan dijelaskan setelah materi berlangsung. Jadi itu aja. Ya, tadi saya contohkan amalan yaumi karena amalan yaumi adalah hal yang paling standar mungkin sebagai muslim kita selalu melaksanakannya setiap hari. Nah, untuk selanjutnya kayak financial check up, terus kayak nanti pola hidup sehat, kayak gitu nanti itu setelah materi berlangsung insya Allah dijelaskan. Gitu. Tenang aja. Jadi nanti hari Ahad belum tentu ada tugas itu gitu. Jadi tugasnya akan berangsur-angsur gitu ya, Tedira ya? Iya. Iya benar. Jadi kita akan langsung, ya Kang Abdul Hafiz sudah ya cukup ya? Ya cukup, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman terkait tugas? Dari cukup. Kang Haryo mungkin tadi baru ngaktifin, kayak udah siap-siap nanya gitu Kang. Kang Haryo mau ditanya, ada yang ditanya? Gak ada? Ada teman-teman yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya khawatir terlewat, jadi di chat dulu aja ya. Di kolom chat ditulis, baru disampaikan. Tidak ada? Tidak ada, luar biasa ya. Teh oke ya. Nah, jadi insya Allah hari ini tujuannya semoga tercapai gitu. Semoga kita sama-sama satu frekuensi. Kenapa pre-marriage ini diadakan gitu teman-teman, kenapa akhirnya berstage test ini, mungkin tadi ya ada yang kelewat. Di stage 1 ini output goals besarnya adalah teman-teman memperbaiki kualitas diri, makanya di stage 1 ini akan ada penugasan, jadi banyak penugasan itu di stage 1 karena untuk memperbaiki kualitas diri, makanya ada kesehatannya juga akan dibagi 2, kesehatan sebagai aset, terus tentang finansial itu akan ada 2, makanya di stage 1 ini kita akan berfokus pada perbaikan diri. Nanti muncul atau ada namanya fase bridging gitu ya. Bridging itu nanti kita akan, teman-teman fasil yang sudah berumah tangga akan mengeluarkan insight-insight-nya tentang rumah tangga. Jadi teman-teman kalau yang biasanya setelah saya riset gitu ya, ternyata untuk materi aja tuh nggak cukup gitu. Kita juga biasanya ketika ingin menikah, kita butuh gali insight dari orang-orang yang sudah menikah. Jadi kita fasilitasi hal tersebut. Setelah itu di antara stage 1 dan stage 2 ini, juga teman-teman nanti akan bercerita gimana sih perjalanan mengerjakan tugas, gimana ada hambatan atau tidak, atau ada perubahan atau enggak, kayak gitu. Jadi nanti ada nih di antara stage 1 dan stage 2. Nah di stage 2, kita fokuskan pada persiapan sebelum menikah.
Jadi gimana sih mencapai pernikahan yang berkah? Terus apa sih tolak ukur persiapan kita tuh dikatakan siap nikah atau enggak? Nah di stage 3 baru tuh kebayang, oh ternyata pernikahan itu kita harus ngurus anak, terus ternyata ada tetangga juga, gimana sih ada tetangga dan sebagainya. Itu teman-teman. Jadi semoga teman-teman di sini dapat mengerjakan tugasnya gitu. Semoga juga pre-marriage atau prinsip ini sebagai wasilah terbentuknya keluarga yang berkah atau terbentuknya peradaban yang kokoh dari keluarga teman-teman yang kokoh juga, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ke depannya, fasilitator ini anggap adalah teman kalian gitu, teman bertumbuh, teman-teman semua di sini. Jadi jangan sungkan, jangan juga khawatir, jangan kaku, jadi ya udah dibawa enjoy aja. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, ada yang mau dicurhatin, mangga curhatin ke teman-teman fasil. Jadi teman-teman fasil udah siap gitu ya menampung curhatan atau kekurangan dari teman-teman kayak gitu ya. Jadi semoga kita jadi wasilah. Kayak gitu sih teman-teman. Ada yang mau ditambahkan Masih lagi? boleh nggak bertanya? Teh izin bertanya, boleh mangga. Langsung banyak ya. Teh izin bertanya, mangga Teh Anissa Zikriatun Nafilah. Oke, terima kasih Teh atas kesempatannya. Izin bertanya, takutnya tadi ada yang terlewat karena saya datangnya terlambat kan, karena jadwal sholat di Sumatera emang rada lebih lama daripada di Pulau Jawa mungkin ya. Mau nanya terkait ini mekanisme perizinan jika kalau misalnya nih Teh ya ternyata berhalangan hadir gitu di dalam kelas-kelas yang sudah ditentukan itu gitu. Adakah mekanisme perizinan yang khusus? Kalau kita kan pasti mujahadah pengen ikutan semuanya, tapi misalnya qadarullah nggak bisa kayak gitu. Apakah ada mekanisme perizinannya? Makasih. Sama-sama Teh Anissa. Jadi kalau misalnya untuk mungkin ada teman-teman juga yang telat hadir tadi, untuk alasan-alasan yang syar'i, dikatakan syar'i itu apa? Di luar kontrol kita. Misalnya tadi perbedaan waktu, terus misalnya ada shift kerja di hari itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu ya Teh. Nah itu gimana? Mangga diizinkan, mangga izin disampaikan H-3 atau maksimal H-1 kepada fasilitator masing-masing. Kayak gitu Teh. Jadi kalau misalnya, Teh hari ini aku kayaknya bakal telat karena misalnya mau izin sholat dulu atau beda waktunya, mangga disampaikan izin itu kepada teman-teman fasilitator. Kayak gitu Teh Anissa. Cukup dimengerti Teh Anissa? Cukup mangga. Sip. Ada lagi dari Zahidah Hilda. Izin bertanya Teh, kalau jam sholat pas materi sedang berlangsung bagaimana? Apakah tidak apa-apa izin terlebih dahulu? Kebetulan bagian Wita, terima kasih. Tadi pertanyaannya sama ya. Jadi soal perizinan yang beda waktu. Nah itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Maka untuk orang-orang yang tidak bisa mengontrol atau alasannya syar'i, disampaikan ke teman-teman fasilitator. Karena kita kan nggak tahu juga ya semuanya apa kendalanya atau sebagai kondisinya seperti apa. Maka disampaikan ke fasilitator kayak, Teh aku kerja di jam segitu, Teh aku ada kuliah misalnya masih kuliah, Teh aku ada apa, nanti disampaikan ke fasilitator. Jadi nanti kita buat mekanismenya. Kayak gitu teman-teman, ada lagi yang disampaikan? Udah ada? Udah ada ya? Alhamdulillah. Ya sebelumnya kita foto bersama dulu ya, mangga teman-teman tampilkan videonya. Oh ya, aku mau nyampain jargon. Jargon ya, teman-teman. Semoga nanti ada peregangan ya, nanti kita siapkan ice breaking ya. Jadi kalau misalnya saya bilang pre-marriage kelas B1, teman-teman bilang, aku siap berprinsip gitu ya. Dira, kenapa kamu ketawa-ketawa ya? Ya, jadi biar lebih terinternalisasi gitu teman-teman. Karena dimanapun, mau single, mau udah menikah, teman-teman tuh harus punya prinsip gitu. Jadi mau ngasuh anak semuanya harus punya prinsip. Jadi kalau udah berprinsip itu nggak dibawa kemana-mana gitu ya, kayak arus. Jadi kalau saya bilang pre-marriage kelas B1, kalian bilang aku siap berprinsip gitu. Gitu ya, aku udah lama nih nggak nge-MC ya. Siap? Oke, siap. Mana yang belum siap? Cuma saya Miftadin lagi naik sepeda. Bisa dibuka videonya, saya mau lihat muka-muka cantik atau muka-muka mukenanya ya. Alhamdulillah waktunya lebih, loh, Tereni mungkin tiba-tiba kayak Conan, ya.
Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Pre-marriage kelas B1. Aku Siap berprinsip. agak ngeheng ya. Kang Arsolur M itu gimana Kang? Masih mikir-mikir Kang? Coba Kang. Pada masih di mute teh. Pada masih di mute. Ya. Agak mundur sedikit Kang. Ya, aku siap berprinsip. Bismillah. Pada di unmute dong, unmute. Itu ya unmute, bener ya oke aku juga jadi lupa. Di unmute Kang Ahmad Ropandi, ya Teh Nabila, Timo, Teh Aulia, tuh Teh ada Pinka. Halo semuanya. Terenia, halo. Besok kita akan berkenalan lebih lanjut dengan fasilitator. Kita ulang ya. Aku rada ngayung ya suaranya. Primary kelas B1. Aku siap berprinsip. Luar biasa ya. Saya Robianti. Juga mempersiapkan kegagalan saya Robianti. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman di sini menambah keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Halo.